Halo, assalamualaikum. Share lagi kegiatan hari ini ya. Alhamdulillah, ini pagi-pagi udah dianterin jajanan ya. Ini tuh jajanan tradisional ya, teman-teman. Nah, di tempat kalian masih ada nggak nih jajanan kayak gini? Ini tuh kalau di sini disebutnya cungkring ya, atau sate kikil. Nah, biasanya dimakannya itu pakai ketan ya, teman-teman. Cuman karena katanya udah habis, jadi ya udah aku beli sate kikilnya aja. Kebetulan ini masih ada sisaan buras tadi pagi ya. Aku tadi pagi sebenarnya udah makan gorengan, udah makan buras, udah makan bihun juga ya, favorit aku. Kalian juga udah tahu ya. Menu sarapan favorit aku itu pasti bihun sama gorengan gitu kalau pagi-pagi. Dan ini berasnya tuh burasnya itu masih ada. Dan mau aku makan aja sama si sate kikilnya ini nih, teman-teman. Kayaknya enak juga gitu kalau dimakan sama buras. Nah, ada yang mau nggak nih, teman-teman, sate kikilnya? Nah, sebelum memulai aktivitas aku pagi ini, aku mau sarapan lagi untuk yang kedua kalinya ya. Masya Allah, pokoknya nggak ada kenyang-kenyangnya ya. Padahal tadi pagi aku tuh udah sarapan, udah bikin teh susu juga seperti biasa ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan udah dianterin jajanan kayak gini nih, pasti deh ya nggak bisa nolak gitu. Dan itu anak aku juga lagi santai ya, sambil main-main HP gitu. Terus aku tawarin ini, mau aku suapin tapi nggak mau ya, katanya pedes. Padahal burasnya tuh nggak pedes ya, teman-teman, karena isinya itu kentang. Jadi ya udahlah, aku makan sendiri aja gitu. Oh iya, teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Dan semoga yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya, amin. Dan selamat menjalankan aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, teman-teman. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan kita ya, teman-teman. Sebagai ibu rumah tangga kita harus selalu sehat ya. Walaupun sakit, tapi kita enggak boleh mengeluh dan enggak boleh merasakan gitu. Apa sih namanya, kalau kata orang Sunda tuh jangan dirasa gitu ya. Pokoknya kalau kita sakit tuh udahlah ya, kacau semuanya. Dan ini aku udah selesai sarapannya, jadi aku mau lanjut lagi aktivitas aku hari ini, teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau minum dulu ya, karena tenggorokan aku lumayan seret gitu, karena tadi habis makan buras campur sate kikil, enak juga ya ternyata. Dan ini aku udah mulai masak aja ya di dapur. Tadi aku skip dulu persiapannya, prepare-nya, karena kalau misalkan di video ini tuh akan lama ya durasinya. Jadi ini tahu-tahu udah goreng tahu aja gitu. Hari ini menunya simple aja ya, teman-teman, seperti biasa karena masih tanggal tua. Jadi menunya juga menu tanggal tua ya, teman-teman. Yang simple aja, yang sederhana aja. Aku mau bikin sop sosis kesukaan anak-anak, dan juga goreng tahu ya. Udah gitu aja, cuman 2 menu aja, teman-teman. Udah cukup lah ya. Nanti deh ya, kalau misalkan udah masuk tanggal muda, mungkin mau belanja lagi, mau food prep lagi, tapi belum tahu ya kapan ya, karena memang belum ada hilalnya. Ini gajian kapan Pak suami, Masya Allah. Padahal semua yang ada di dapur, kebutuhan rumah, itu semuanya udah pada habis ya, teman-teman. Apalagi beras ya. Aku kemarin beli berasnya cuma 1 liter aja, yang biasanya 5 liter. Sekarang tuh dicicil gitu ya. Karena memang harga beras sekarang tuh benar-benar ya. Semoga memasuki bulan Ramadan nanti harga beras enggak naik terus ya, teman-teman. Mudah-mudahan harganya stabil lagi, normal lagi seperti biasa ya. Pokoknya di bawah 15.000 lah ya. Pokoknya jangan sampai di atas 15.000. Soalnya kasihan kan ya, maksudnya orang-orang yang mungkin pendapatannya atau penghasilannya ataupun uang belanjanya itu pas-pasan. Belum lagi yang anaknya banyak kayak aku gini ya. Pokoknya aduh, Masya Allah banget ya, harus ngatur-ngatur uang, harus bagi-bagi uang, harus cukup-cukupin gitu ya, harus dicukup-cukupin uang belanja, harus cukup buat jajan, harus cukup buat ini itu. Pokoknya benar-benar luar biasa ya.
Pokoknya semoga semuanya sehat-sehat terus ya untuk kita para ibu rumah tangga, dan juga untuk para suami yang sudah bekerja keras mencari nafkah gitu. Semoga para suami kita diberikan kesehatan, dilancarkan terus rezekinya oleh Allah, dan semoga kita semua bisa menghadapi segala cobaan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya kalau ngomong tuh emang gampang ya, ikhlas, sabar, tapi ngejalaninnya itu yang susah loh. Oh ya, itu tadi aku masukin sosisnya ya, terus nggak lupa juga aku masukin bumbu racik sopnya. Ini yang simpel-simpel aja deh, pokoknya yang satset, yang no ribet-ribet pokoknya. Terus aku tambahin juga penyedap rasa ya, soalnya suka kurang asin gitu ya teman-teman kalau misalkan cuma dipakein bumbu racik gitu. Terus untuk bawang merah, bawang putihnya juga seperti biasa aku iris-iris, terus aku tumis kayak gini. Habis itu aku cemplungin ke sopnya. Kayaknya sopnya juga udah mulai mateng ya, jadi aku mau tambahin daun bawang sama daun seledri karena belum aku masukin daun seledrinya. Jadi seperti biasa aku kalau masukin daun seledri itu belakangan ya teman-teman, biar seledrinya tuh tetap harum dan tetap seger gitu. Nah itu dia ya, suara anak-anak tuh pada jerit-jerit gitu, mereka lagi pada berantem, lagi pada baku hantam gitu. Masya Allah, aku tuh gak tahu ya harus dubbing jam berapa teman-teman, soalnya kalau misalkan dubbingnya siang sore itu banyak anak-anak di rumah gitu, dan kalau misalkan tengah malam itu akunya udah keburu ngantuk ya teman-teman. Boro-boro aku pengen dubbing kayak gini, baru-baru pengen ngedit video, yang ada aku tuh pengen istirahat ya, capek banget. Padahal nggak ngapa-ngapain ya di rumah itu, cuman ya begini-begini aja, cuman nyapu, ngepel, ngurusin anak, masak gitu ya. Pokoknya kerjanya ya cuman begini-begini doang gitu tiap hari. Tapi tuh rasanya badan aku tuh pegel-pegel banget, apalagi kalau misalkan udah masuk waktu maghrib isya itu, aduh udah deh, aku udah nggak berdaya ya teman-teman. Sebenarnya udah pengen istirahat gitu kalau malam, cuman karena malam juga banyak banget kerjaan yang gak aku kerjakan di siang hari, jadinya ya harus aku kerjain di malam hari gitu. Oke, dilanjut lagi, ini kerjaan aku ya, nyuci piring. Setelah tadi masak udah selesai dan cucian juga udah numpuk ya ini. Walaupun tiap hari aku nyuci piring, pagi nyuci piring, siang nyuci piring, sore nyuci piring, tapi ada terus ya cucian itu di sink. Pokoknya nggak pernah kosong gitu tempat cuci piring ini tuh, selalu ada aja cucian kotor ya teman-teman. Ada yang sama nggak sih kayak aku nih teman-teman? Di rumahnya cucian piring kotor itu selalu ada aja dan nggak pernah kosong gitu. Sama halnya kayak cucian baju ya, aku tuh wajib banget nyuci tiap hari teman-teman. Kalau misalkan aku tumpuk sampai 2 hari, misalnya nih aku lagi males hari ini nyuci, ya udah sekalian aja gitu besok nyuci. Nah itu bener-bener ya, keranjang cucian aku tuh penuh banget gitu, jadi nyuci juga bisa sampai 3 kali ngegiling ya teman-teman. Dan akhirnya jemurannya juga nggak muat ya, jadi harus dikeluarin separuh gitu. Terus gantungan-gantungan baju itu juga nggak cukup ya, terbatas gitu gantungan baju aku, jadi memang harus dicuci tiap hari tuh gitu ya. Jadi karena memang gantungannya terbatas, jemurannya juga terbatas gitu, jadinya memang wajib banget tiap hari teman-teman.
Apalagi anak aku yang pertama kan itu dia sekolah ya, udah kelas 4 SD. Jadi memang pulang sekolah dia ganti baju, jadi seragamnya dia masukin keranjang cucian, terus ganti baju biasa, nanti sorenya mandi, ganti lagi baju tidur. Jadi sehari tuh bisa 3 kali ganti baju ya. Terus belum lagi adik-adiknya itu yang 2 tuh, terus yang bungsu belum lagi kalau misalkan ngompol banyak banget kan itu di ember di kamar mandi cuciannya. Jadi bisa dibayangin ya teman-teman betapa banyaknya cucian aku gitu. Dan sekarang aku mau lanjut beresin ruang depan ya. Ini berantakan banget karena tadi pagi anak-anak habis jajan dan bungkusannya itu nggak dibuangin ke tempat sampah ya. Padahal aku udah bilang gitu kalau misalkan habis jajan bungkusnya dibuang ke tempat sampah di dapur. Tapi ya namanya anak-anak gitu ya, memang kita bilangin begini besoknya bilang iya, cuman cuman masuk kuping doang gitu ya teman-teman. Apalagi masih segede-gede gini nih, belum apa ya namanya, belum ngerti gitu kalau misalkan dibilangin. Ini anak kucingnya mau aku keluarin dulu ya, karena mereka lagi pada tiduran di sini nih di kasur. Karena kasurnya mau aku beresin, mau aku lipat gitu. Jadi ini keenakan banget ya anak kucing tiduran di sini nih. Jadi kebiasaan gitu ya. Ini karena anak aku juga nih, kalau misalkan kucing tuh suka dibawa-bawa ke kasur gitu ya, suka diajakin main gitu ceritanya. Nah, siapa nih di sini yang gak suka sama kucing ya teman-teman? Aku tuh bukan yang gak suka ya, cuman kalau segede gitu tuh biasanya lagi jorok-joroknya ya. Jadi suka sembarangan, suka pipis sembarangan gitu. Jadi memang harus di luar ya. Kalau misalkan malam, kalau siang sih mungkin gak apa-apa ya, karena pintu kan terbuka. Jadi kalau misalkan mereka mau pipis ya tinggal keluarin aja gitu. Kalau malam kan kita nggak ketahuan ya kalau misalkan ada anak-anak kucing pada pipis atau apa di dalam. Dan ini aku lanjut sapu-sapuin lantainya karena lumayan ngeras ya teman-teman. Jadi aku sapu-sapu kecil, sapu-sapu ringan aja gitu. Kalau untuk ngepel sih seperti biasa ya, aku malam aja biasanya. Jadi sebelum tidur itu harus udah bersih, harus udah dipel gitu lantainya. Dan sepertinya videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Makasih udah nontonin video aku sampai selesai. Makasih banget udah nemenin kegiatan aku hari ini, dan jangan lupa untuk selalu nontonin video aku yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.